Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia, Jakarta. Shalom Pak Ben. Shalom Ibu Ira. Shalom sahabat RPK. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat mengajukannya ke 0812 9912 430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ro'im Veyis Haehu, artinya mereka melihat ia terangkat. Dalam bahasa Ibrani dieja Res, Vav, Yud, Mem, dibaca Ro'im, artinya mereka melihat. Vav, Yud, Shin, Alef, He, Vav, dibaca Vayis Haehu, artinya ia terangkat. Lengkapnya, Ro'im Vayis Haehu, mereka melihat ia terangkat. Kisah 1 ayat 8-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan hal ini, ketika mereka memandang, ia terangkat dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Setiap Injil sinopsis kecuali Lukas mengakhiri narasinya dengan amanat Yesua kepada para muridnya untuk pergi, muridkanlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19-20. Agaknya seruan mesianik ini dipandang tepat untuk mengakhiri penulisan Injil sebagai kabar baik bagi bangsa-bangsa. Lukas mengakhiri Injilnya dengan kenaikan Yesua ke surga, namun menunda penulisan amanat agung Yesua sampai pada buku keduanya, yaitu pada awal kitab Kisah Para Rasul seperti yang dibaca tadi. Pak Ben, mengapa Lukas berbeda dari penulis lain? Apa makna perbedaan ini? Ya, ini tentu persepsi dan gaya pribadi setiap penulis Injil. Pencantuman seruan mesianik di awal kitab Kisah Para Rasul membantu kita memahami bagaimana para murid menaati seruan tersebut dengan menyebarkan besorah kabar baik Injil ke seluruh dunia. Perhatikan, amanat agung diletakkan dalam hubungan rabi dan murid. Apa yang istimewa dalam hubungan ini? Amanat ini menunjukkan bahwa Yeshua sungguh menghayati perannya sebagai rabi dalam Judaism abad pertama. Karena salah satu kerinduan seorang rabi sebagai pengajar Torah adalah agar murid-muridnya meneruskan proses pemuridan dengan membuat murid-murid selanjutnya. Kecenderungan mengembangkan banyak murid ini merupakan salah satu ciri mazhab Farisi sebagai mazhab yang progresif dalam pembelajaran Torah, seperti yang tercatat dalam dokumen Mishnah, Traktat Avot 1 ayat 1, Mose menerima Torah di Sinai dan meneruskannya kepada Yosua, dan Yosua kepada para tua-tua kepada para nabi, dan para nabi meneruskannya kepada anggota sidang besar yang kembali dari Babilonia. Mereka mengatakan 3 hal. Berhati-hatilah dalam menghakimi, bangkitkanlah banyak murid, dan buatlah pagar perlindungan terhadap Torah. Sidang besar itu ada lebih dari 300 tahun sebelum Yesua lahir. Di sini kita lihat juga Yesua secara konsisten
meneruskan pembelajaran Torah Mose kepada murid-murid generasi berikutnya, bahkan kepada bangsa-bangsa. Apakah sebutan Rabi Yesua dalam amanat agung tidak menurunkan derajatnya? Bukankah ia dipahami sebagai Tuhan, Pak Ben? Oh, tidak demikian. Yesua adalah firman Elohim yang bersama dan adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Itu pasti tidak berubah. Tetapi ingat, firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ketika ia menjadi manusia, ia mempunyai banyak peran dan fungsi. Salah satu peran Mesias adalah menjadi pengajar Israel. Sama seperti Mose yang disebut Rabbeinu, pengajar Israel. Yesua pun demikian. Dialah nabi yang akan datang seperti Mose, Yesua Rabbeinu. Dengan perkataan lain, kehidupan Yesua itu bersifat multidimensi dan salah satunya adalah dia sebagai Rabbeinu, Rabi kita, pengajar kita. Dari segi waktu, kapan sebenarnya Yesua naik ke surga? Kenaikan Yesua ke surga tidak dapat dilepaskan dari kebangkitannya dari kematian. Yesua mati disalib pada hari raya Pesak 14 Nisan Ibrani. Ia bangkit pada hari raya Buah Sulung, Omer Reshit. Dan Yesua menghabiskan 40 hari bersama dengan murid-muridnya sebelum naik ke surga. Kebangkitannya banyak saksinya, bukan mimpi, bukan dongeng. Yesua berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar hidup. Ia bahkan menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang seperti yang disaksikan oleh Rabi Shaul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 6. Pesak atau Paskah dirayakan sekitar bulan Maret-April yang ditandai dengan panen jelai. Orang Israel kemudian menghitung 7 minggu atau 49 hari sampai pada hari raya Shavuot atau Pentakosta yang ditandai dengan panen gandum. Periode ini disebut masa penghitungan Omer atau berkas tuaian. Karena kebangkitan Yesua seiring dengan penghitungan Omer pertama atau Omer Reshit, maka kenaikan ke surga terjadi pada hitungan Omer ke-40, yaitu 10 hari sebelum hari raya Shavuot atau Pentakosta. Pentakosta itu istilah Yunani merujuk pada hari ke-50 dari kebangkitannya. Akhirnya, setelah dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, ia mengumpulkan para pengikutnya di Bukit Zaitun yang berseberangan dengan kota Yerusalem. Saat itu para muridnya bertanya, "Adon, junjungan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Di lingkungan gereja Kristen, pertanyaan para murid ini dipandang kurang tepat. Bukankah Yesua mengatakan kerajaannya bukan dari dunia ini? Yohanes 18 ayat 36. Nah, mengapa para murid masih bertanya kerajaan bagi Israel? Ya, memang ada pandangan bahwa para murid masih duniawi. Itu di lingkungan Kristen, bangsa-bangsa memang demikian. Tetapi kebalikannya yang benar. Para murid justru memahami fungsi Mesias bagi Israel. Dalam penglihatan Nabi Daniel, Mesias akan berkerajaan di bumi. Daniel 7 ayat 14. Anak manusia yang datang ke hadapan yang lanjut usianya itu akan diberi kekuasaan sebagai raja, dan bangsa-bangsa di bumi akan mengabdi kepadanya. Ini adalah kerajaan kekal yang tidak akan musnah, yang bukan dari dunia ini. Ini tidak bertentangan dengan jawaban Yesua kepada Pilatus yang mengira Yesua ingin mendirikan kerajaan seperti kerajaan Romawi. Tetapi memang saatnya belum tiba, karena kerajaan Mesias bukan hanya mencakup Israel tetapi juga bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa belum mendengar tentang Raja Mesias. Karena itu mereka harus mendengar kabar baik lebih dahulu. Dan inilah tugas para murid untuk membawa Injil kerajaan kepada bangsa-bangsa. Ini perlu dilengkapi dengan kuasa dari atas. Dan karena itu Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa saat Ruach HaKodes, Roh Kudus turun ke atas kamu. Dia menyatakan tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk memampukan mereka agar mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini menarik.
Sesudah diperlengkapi dengan kuasa, para murid diberdayakan untuk menjadi saksi bagi Yesua, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa makna penyebutan nama-nama tempat tersebut? Nama-nama tempat tersebut menandai tahapan pelayanan Yesua. Yerusalem, Yudea, dan Samaria merupakan bagian dari Israel. Yesua sudah melayani di negeri ini selama 3,5 tahun. Ujung bumi merujuk pada daerah di luar Israel. Jadi dalam amanat ini kita melihat Yesua membagi ruang geografis dunia menjadi 2 bagian saja, Israel dan luar Israel. Israel menjadi pusat bumi dan luar Israel menjadi ujung bumi. Ini terlihat dalam perjanjian Abraham yang membagi keturunan Abraham dan keturunan keluarga di bumi. Hanya 2 kelompok. Amanat ini menunjukkan bahwa pengajaran Yesua bersifat universal, bukan rasial. Pelayanan mesianiknya mulai dari Israel, namun mencakup juga luar Israel, seluruh dunia. Rasul Paulus juga mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, Jew and Gentile. Roma 1 ayat 16. Lalu mengapa mulai dari Yerusalem? Ya, Yerusalem adalah kota atau ibu kota kerajaan David. Yerusalem disebut kota Raja Maha Besar, tempat Sang Mesias akan memerintah. Sesudah pembuangan, Yerusalem adalah kota pertama yang dibangun kembali. Sejak awal, hanya di kota inilah Bait Suci boleh dibangun. Kita juga membaca Yesaya bernubuat, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yesaya 2 ayat 3. Itulah sebabnya Ruach Kodes, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Sekarang kita lihat Yudea. Yudea, Injil mencatat interaksi Yesus dengan orang-orang di Yudea. Tetapi sebagian besar kegiatan itu terjadi di dalam atau sekitar Yerusalem. Dalam pelayanannya, Yesus sering mendapat perlawanan yang nyata dari orang Yudea yang konservatif. Pandangan konservatif telah menaruh mereka pada menara gading sehingga tidak menghargai pemahaman orang lain. Tapi mereka juga perlu mendengar kabar baik dan menjadi murid Yesua. Samaria, walaupun ini masih wilayah Israel di bawah kendali Romawi, di sini tinggal orang-orang Samaria yang merupakan sisa 10 suku Israel yang bercampur dengan bangsa Asyur dan lainnya. Mereka hanya mengakui 5 kitab Torah Mose. Jadi tidak ada kitab lainnya dalam kitab suci mereka. Saat Yesua melayani di daerah ini, mereka terbuka akan kabar baik Mesias. Mereka perlu didamaikan dengan orang Yahudi melalui besorah kabar baik Mesias. Dan kategori yang terakhir adalah ujung bumi. Adonai Elohim adalah Tuhan seluruh umat manusia, bukan hanya Israel. Demikian juga Sang Mesias, penebus terakhir, datang untuk semua manusia, bukan hanya Israel. Raja Mesias akan memerintah bangsa-bangsa juga, bukan hanya Israel. Di sini kita melihat ciri Mesias Yesua yang berbeda dengan lainnya, yang hanya memfokuskan diri pada Israel. Yesua, Mesias Yahudi bagi bangsa-bangsa. Para murid diminta menjadi saksi di tengah bangsa-bangsa di luar Israel. Kita baca selanjutnya. Sesudah ia mengatakan, terangkatlah ia yang disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kisah 1 ayat 9-11. Ya, perhatikan, Yesua naik ke surga di hadapan banyak saksi, bukan tersembunyi di balik tembok atau mimpi. 2 orang
yang disebut di sana dalam ayat itu adalah malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk menjelaskan konteks kenaikan itu. Para murid baru saja melihat Yesua diangkat hidup-hidup ke surga, mirip dengan kisah Nabi Elia. Malaikat itu mengatakan bahwa Yesua akan kembali dengan cara yang sama seperti ia diangkat. Dalam Wahyu 1 ayat 7 ya, tertulis, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, kiranya apa yang tertulis dalam Wahyu 1 ayat 7 ini terjadi waktu masih di dalam masa kehidupan kita. Pak Ben, coba kita lihat kenaikan Yesua dari sudut lain. Menurut penyair Ovid dalam Metamorfosesnya, Romulus, pendiri kota Roma, tidak mati secara alami, tetapi diangkat ke surga oleh Mars, ayah ilahinya. Ia dijadikan dewa Quirinus. Istrinya Hersilia segera mengikutinya dan dijadikan dewi Hora. Awan gelap menutupi raja, dan ketika awan itu hilang, Romulus tidak bisa ditemukan. Seorang pria bernama Proculus Julius, seorang teman lama raja yang hilang, berdiri di depan banyak orang dan mengaku menyaksikan Romulus turun dari sorga untuk sementara waktu dan berbagi ramalan tentang masa depan kebesaran Roma. Dengan kisah ini, ada orang yang beranggapan bahwa kisah kenaikan Yesua sesungguhnya turunan dari dongeng Romawi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, terhadap legenda Romawi ini, komen saya begini. Dalam kemiripan, kita harus melihat atau harus mampu melihat perbedaan. Jadi dalam kemiripan, kita harus mampu melihat perbedaan. Kenaikan Romulus tidak ada saksi. Ada awan gelap yang ketika hilang, Romulus itu pun lenyap. Jadi tanpa bukti sebetulnya. Karena bisa saja dia diculik dan dibunuh, karena dia pun membunuh saudara kembarnya. Sebaliknya, Yesua terangkat di depan banyak saksi mata. Ia juga akan kembali seperti ia terangkat. Romulus terus menghilang. Kalaupun ia turun dari surga tanpa 2-3 saksi, dapat saja itu adalah mimpi atau hayal. Tetapi kenaikan ke surganya mirip ya? Ya, dalam kemiripan sekali saya katakan perlu kita harus bisa melihat perbedaan. Ini karunia membedakan ya. Jadi dalam kemiripan kita harus melihat perbedaan. Dalam perbedaan kita juga bisa melihat kemiripan. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa kisah kenaikan Yesus mengikuti pengangkatan Romulus yang diyakini dari 750 sebelum Masehi, sebelum Yesua lahir? Ya, baik. Sekarang kita mau bandingkan kejadian ini dalam garis sejarah. Kalau mau dibandingkan, mana yang lebih tua? Kisah Nabi Elia sekitar tahun 900 sebelum Masehi. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Juga Henokh yang diangkat sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Kejadian 5 ayat 24. Dengan data tersebut, saya merasa bahwa si jahat ingin mencoba meniru perbuatan Tuhan dan menaruhnya pada bangsa-bangsa lain untuk menyesatkan. Jadi si jahat ingin menyesatkan orang-orang lain dengan meniru apa yang Tuhan buat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ini ditaruh oleh si jahat di tengah bangsa-bangsa untuk menyesatkan mereka, bahkan juga orang percaya jika mungkin. Kenaikan Yesua harus dilihat dalam alur kitab suci secara murni yang memberikan preseden yang baik untuk kenaikan. Elia bahkan dapat turun ke bumi untuk berjumpa dengan Yesua di Bukit Kemuliaan. Markus 17 ayat 3. Di era informasi ini ya, yang zaman kita, orang percaya harus berhati-hati membaca unggahan di medsos. Kita harus bersikap kritis terhadap upaya penggerusan iman. Lalu kita perlu juga mempunyai orang atau komunitas untuk membalans informasi yang tendensius seperti itu. Setuju, Pak. Saudara, tolong digarisbawahi bahwa si jahat bisa meniru perbuatan Tuhan, tetapi tidak dapat melebihinya. Peristiwa kebangkitan Yesua bukan cerita hayal atau mimpi, karena disaksikan oleh lebih dari 500 orang. 1 Korintus 15 ayat 6. Peristiwa kenaikannya pun disaksikan oleh para rasulnya.
Nah, apa esensi kenaikan Yesua ke surga bagi kita murid-muridnya di abad 21? Ya, ada beberapa butir penting ya dalam hubungan dengan esensi kenaikan Yesua. Yang pertama, sama seperti kebangkitan Yesua bukan halusinasi para murid, demikian juga kenaikan Yesua ke surga bukan halusinasi karena terlalu banyak orang menjadi saksi mata. Kenaikannya ke surga sudah didahului oleh presiden dalam kitab suci, baik dalam kisah Henoh maupun Elia. Yang kedua, Yesua naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Bapa surgawi yang merujuk pada otoritas Tuhan sendiri seperti yang nampak kepada Stefanus dalam kesaksiannya. Kisah 7 ayat 56. Ini sesuai dengan nubuatan dalam Mazmur 110 ayat 1 dan diakui oleh Yesus sendiri, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Yang ketiga, Yesua naik ke surga untuk menjadi pengantara juru syafaat, mendoakan kita umatnya dan mempelainya terus-menerus dalam segala segi kehidupan kita. Ibrani 7 ayat 25. Kita tidak mendoakan Yesua, sebaliknya Yesua lah yang mendoakan kita. Kita bersyukur untuk itu. Yang keempat, Yesua naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan bila Ia sudah menyediakan tempat bagi kita, Ia akan kembali untuk menjemput kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yang kelima, kenaikan Yesua ke surga dilakukan sesudah amanat agung yang merupakan seruan mesianik Yesua untuk memuridkan bangsa-bangsa dengan mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan dalam kitab suci kepada mereka. Saudara yang sudah belajar perintah-perintah Tuhan, sekarang giliran saudara untuk beralih dari belajar tentang kehidupan Yesus kepada menerima tantangan untuk berbagi kehidupan Yesua dengan dunia. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri dan meneruskannya kepada keluarga dan orang-orang lainnya. Benar sekali. Ini saatnya kita perlu menerima tantangan untuk berbagi kehidupan Yesua di dalam kita kepada siapapun yang hatinya terbuka kepadanya. Kita dengar pandangan Dr. Pinhas Lapide, cendekiawan Yahudi Ortodoks tentang Yesua. Yesus benar-benar setia pada Torah seperti yang saya harapkan. Saya bahkan merasa bahwa Yesus malah lebih setia kepada Torah daripada saya, seorang Yahudi Ortodoks. Saya menerima kebangkitan bukan sebagai penemuan komunitas para murid, tetapi sebagai peristiwa sejarah. Luar biasa. Apabila seorang cendekiawan Yahudi Ortodoks bisa mengatakan demikian, mengapa saudara dan saya tidak bisa? Karena memang benar bahwa Yesua lebih setia kepada Torah melebihi siapapun, karena Dia adalah firman Elohim yang turun dari surga. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. GKMI akan memperingati kenaikan Yesua ke surga, hari ke-40 dari kebangkitannya yang disebut Mem Omer atau berkas ke-40, dihitung dari Omer pertama yang merujuk pada kebangkitan Mesias, Selasa 25 Iyar Ibrani, yang akan dirayakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 jam 10 waktu Indonesia Barat di GKMI Bethel Bintaro. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814, 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani I Love to Tell the Story, Ku suka mengabarkan cerita yang mulia oleh Alan Jackson. Kusuka menceritakan hal-hal yang tak kelihatan di surga tentang Yesus dan kasih-Nya. Kusuka menceritakannya karena itu sungguh benar untuk memenuhi kerinduanku yang tak pernah didapat dari hal lainnya. Yesua, Dialah segalanya bagi kita. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. I love to tell the story
of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story, because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, 'twill be my theme and glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme and glory, to tell the old story of Jesus and His love, to tell the old story of Jesus and His love.